Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Lanjutan kemarin, pada malam hari ini kita akan membahas tentang syaraitu wujubis shalah, syarat-syarat seseorang diwajibkan melakukan sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku ana fasal suwiji. Wasyaraitu wujubis sholati utawi pira-pira syarat wajibe salat iku salah satu asya'a ana telu pira-pira perkara. Dirupane telu al-islamu suwijine Islam. Wal buluhu lan kaping pindhone baligh, wal aqlu lan kaping telune duweni akal. Syarat wong diwajibna salat cuma 3. Yang penting 1 beragama Islam, nomor 2 baligh, yang ketiga adalah akal. Jadi setiap orang Islam wajib sholat. Berarti ketika tidak beragama Islam, maka tidak wajib sholat. Maksudnya tidak beragama Islam adalah orang yang kafir asli. Kafir asli itu orang yang selama hidupnya belum pernah memeluk agama Islam. Ya. Berbeda ketika kafirnya nggak asli, dulu pernah masuk Islam, kemudian sekarang murtad, dan selama dalam masa-masa murtad, ketika besok dia itu masuk agama Islam lagi, maka waktu-waktu yang ditinggalkan saat dia itu murtad itu wajib diqodhoni sholatnya. Paham ya? Itu kafir yang bukan asli. Dulu pernah beragama Islam, sekarang kafir, dan nanti semasa-masa kafirnya dan suatu saat dia itu masuk Islam kembali, misalkan murtadnya selama 5 bulan, maka selama 5 bulan penuh sholat wajib diqodho. Bahkan sampai saat-saat dia tuh gila. Kita tahu ketika orang Islam yang tidak murtad ketika gila itu emang nggak wajib sholat, gitu. Gila nggak kewajiban sholat, dan ketika waras pun tidak wajib mengqodhoi sholat. Tapi nek murtad kok gemblung. Begitu masuk Islam lagi, walaupun saat-saat gemblung dulu, misalkan gemblungnya itu 3 bulan, murtad 5 bulan, gila 3 bulan, maka 3 bulan itu pun wajib diqodho. Berat sekali, makanya risiko orang murtad. Orang pelin-pelan dalam beragama, risikonya besar. Loh, kenapa kafir asli kok malah enak-enak aja ya? Kafir selama 50 tahun. Di usianya yang ke-50 tahun dia itu masuk Islam. Dia itu tidak perlu mengqodho sholatnya, mengqodho puasanya, tidak perlu. Hikmahnya apa di balik ini semuanya?
Kenapa seolah-olah hukuman bagi orang yang murtad itu lebih besar dibanding orang-orang yang kafir? Ya karena memang syariat itu ya untuk orang yang pernah murtad itu hukumannya luar biasa. Dikapokno, dikapokke, dikawusno. Paham ya? Jadi hukuman-hukuman untuk orang yang pernah murtad itu diberatkan oleh syariat. Berbeda nek wong kafir. Nek wong kafir mlebu Islam, saat kekafirannya tidak perlu diqadha. Sebab ini ada hikmah tu tasyri'nya, hikmah dari syariat, yaitu untuk menarik simpati orang-orang kafir supaya mereka itu mau masuk agama Islam. Lu saiki sampean ngajak-ngajak wong sing durung mlebu Islam kok mlebu Islam. Lamun ono kewajiban kon ngodoi masa kafirnya, siapa mau masuk Islam? Berat. Gak mau masuk agama Islam. Ya kan? Jadi tenang saja Mas, sampean senajan saiki urung beragama Islam, besok ketika agama Islam itu tidak perlu mengkodok semasa-masa kamu dalam masa kekafiran. Itu enaknya Islam itu di situ. Tapi begitu sudah janji setia dengan membaca asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, tidak boleh untuk main-main dan suatu saat kepengen pindah-pindah agama. Naudzubillah min dzalik. Makanya ketika sekali pindah agama atau murtad kemudian besok masuk agama Islam lagi, hukumannya besar. Paham ya? Iki bedane kafir asli dan kafir yang tidak asli. Orang murtad itu kafir tapi bukan asli, kafir dadakan. Makanya hati-hati kemurtadan atau hal-hal yang menyebabkan seorang itu murtad. Konon katanya ada alumni santri murtad. Ya. Gara-gara salah paham membaca kitab kuning. Itu ada kasusnya. Makanya nek ngaji aja setengah-setengah. Nek ngaji sing mateng sisan. Seharusnya walaupun setengah-setengah wong sudah pernah berikrar masuk Islam, sudah bertekad ya, beriman kepada Allah, mestinya tidak akan terjadi kekufuran. Tapi anehnya ya, orang itu bisa tersesat. Makanya tugas kita adalah menjaga keimanan. Itu al-Islamu. Orang kafir memang tidak diwajibkan untuk melakukan sholat, ya. Tapi bukan berarti orang kafir tidak sholat besok ya aman-aman saja di akhirat, itu enggak. Besok tetap mendapatkan siksa, tetap diazab. Itu tetap diazab. Orang kafir berarti tidak dapat pahala sama sekali ya ketika tidak masuk Islam. Ada. Orang kafir itu bisa jadi mendapatkan pahala dengan sebab dia melakukan amalan yang tidak butuh niat. Contoh, bersedekah. Bersedekah itu tidak butuh niat. Wis pokoke anggar sampeyan sedekah ning aku, cung 1.000 tak tambani. Ora perlu niat sedekah, sampeyan sudah dikasih ganjaran oleh Allah. Paham? Lalu ketika orang kafir yang melakukannya gimana? Dapat pahala enggak? Dapat. Misalkan Ahok ya, sedekah sapi wayai kurban saat itu dapat pahala enggak? Dapat, sekalipun dia itu tidak pernah masuk Islam nanti. Tapi pahalanya bukan berarti dikasih surga, bukan. Pahalanya itu diringankan siksa api neraka. Bukan berarti dicoli surga. Dimasukkan surga enggak. Diringankan. Contoh,
Abu Lahab. Karena Abu Lahab ini sangat cinta dan pernah memperingati hari kelahiran Rasulullah, maka setiap hari Senin azabnya Abu Lahab itu diringankan. Nah ini pahala orang kafir itu seperti itu. Ya, amalan sing ora perlu niat, ya kok dilakoni orang kafir. Orang kafir itu bisa jadi mendapatkan balasan dari Allah berupa diringankan siksanya. Ya nggak tahu diringankan siksanya bagaimana. Ya mungkin logikanya ya kudune sirai dibodem ya ping 17 ya mbuh dikurangi apa piye. Betul kan? Ya. Ini penjelasannya ada ini di kitab Tausyekh ini. Wal buluhu lan kaping pindune balik. Yang kedua, syarat seorang diwajibkan melakukan ibadah sholat adalah sudah balik. Lu nek urung balik piye? Nek urung balik ya dikongkon sholat ning durung wajib. Lurung balik tapi dekne wis ngerti perawan. Iku piye? Berarti iku wis tamyiz tapi belum balik. Lah kalau ada anak sudah tamyiz, maka diperintah oleh orang tuanya untuk belajar melakukan sholat. Lah ciri-cirinya orang yang sudah tamyiz itu gimana? Biasanya orang yang sudah tamyiz itu sudah bisa makan muluk dewi, makan sendiri, cewok dewi, orang jur isih dicewoki, gitu. 7 tahun isi njaluk dicewoki, mesakno ibumu ya. Kalau anak sudah cebok sendiri, makan sendiri, ngapa-ngapain sendiri, itu namanya sudah tamyiz. Itu sudah disuruh, ditekankan untuk melakukan sholat sekalipun belum wajib. Kalau masih anak-anak di bawah tamyiz, ya dilatih belajar mengenal sholat. Bapak ibunya sholat, ayo nak ikut bapak ibu sholat, ikut di sampingnya. Gitu? Itu. Lantas ketika anak sudah di atas balik, tapi usianya sudah 10 tahun, dikampleng. Ya. Dikampleng. Kampleng maksudnya dipukul. Dipukul itu bukan sampai pukulan yang menyakitkan itu enggak. Cuma yang mengagetkan, dikeplak gitu ya. Wes, nah, sembahyang. Ayo sembahyang jamaah. Gitu, dikeplak. Itu seharusnya begitu mendidik anak ya. Bukan berarti sampean wis SMA, ora gelem sembahyang, ora tau dikeplak, kudune dikampleng. Gitu. Maka malah ajarannya nek wis balik kok ora gelem salat. Ya. Perangi, pateni ya. Kalau enggak mau bertaubat. Wis gede wis balik wis SMA ora gelem sembayang, diistitabah, disuruh minta untuk bertaubat. Ya. Nek dia itu menganggap salat-salatan gue ngapa? Kayak gitu, sudah gede posisinya, sudah balik, fayuk talu, mongko din pateni. Aslinya gitu. Sekalipun di Indonesia tidak berlakukan hukum seperti itu, paling enggak sadar, nek ora salat resikone gede. Mungkin anak-anak ini jangan berani-berani meninggalkan ibadah salat nek wis balik. Sampai wis ngerti perawan ora gelem sembahyang. Aneh toh? Nah ya, 7 tahun disuruh salat. 10 tahun juga disuruh salat. Ora gelem dikampleng, oleh ngampleng yo anggo tangan bae aja anggo martil ya. Kok urung lakoni?
Nek urung nglakoni kira-kira mbiyen pas dikongkon iku urung mudeng dibaleni maning dikampleng maning. Gitu ya. Gitu. Wal aqlu lan syarat wajib sing nomor 3 iku berakal, duweni akal. Berakal. Beda nek wong murtad tadi. Ya, kalau orang murtad tadi saat-saat gemblungnya, saat-saat gilanya ya, itu dia besok ketika masuk Islam tetap diwajibkan untuk ngondoni sholati. Beda nek semasa murtadnya, misalkan dia itu seorang perempuan ketika haid itu enggak perlu dikodoi. Tapi nek gemblung perlu dikodoi, wajib dikodoni. Paham ya? Misalkan yang murtad itu adalah anak perempuan, sudah balik murtad, kok dalam masa murtadnya gila, wajib dikodoni. Tapi haidnya tidak wajib dikodoni. Karena al-aqlu manatut taklif. Seseorang itu dikenai beban syariat, melakukan syariat itu adalah ketika punya akal. Ketika punya akal. Bahkan ada yang bertanya, misalkan kambing punya akal, wajib sholat enggak? Punya akal? Ya wajib. Cuman ya, semoga enggak ada ya manusia kambing itu ya. Wallahu alam. Misalkan manusia kawin dengan kambing ya, keluar kambing, kambingnya berakal. Kambingnya iso maca kitab. Piye iku? Ya wajib karena akal, manatu taklif al-aqlu. Keturunan manusia. Itu karena manusia itu diberikan kelebihan, suatu hal yang berbeda dengan yang lain. Manusia itu mempunyai akal. Manusia itu kan definisinya al-hayawanun natikun. Al-hayawanu natiku, binatang yang berakal. Ya, binatang yang berakal. Maka dari itu manusia kalau nggak pernah ngaji, akalnya nggak pernah diasah, nggak pernah dipertajam akalnya, lawas orang ngaji, lawas orang mujadah, lawas orang amal-amalan dalam Islam, itu nanti akan kembali menjadi binatang lagi. Karena laulal ulama lasoron nasukal bahaim. Andai kan tidak ada orang yang berilmu, tidak ada ulama, maka pasti orang-orang ini itu akan kayak binatang. Ya, nggak tahu aturan syar'i. Bedanya apa? Seperti binatang nanti. Makanya kamu bersyukur diberi kehidupan, dipertemukan dengan orang-orang sing bisa ngaji, gitu ya. Banyak orang yang hidup tidak pernah dipertemukan dengan ustadz, hidupnya glamor, ya kan? Bersekolah, sekolah umum, bariku jebol lunga meng Jakarta, beresekang Jakarta mengending-ending. Kapan dia tuh kenal? Kapan dia itu belajar takrib? Kapan belajar fikih? Padahal ilmu itu sangat luas, tuntunan hidup itu banyak. Di rumah baru sekedar ngaji TPQ, AA, Baba, ya kan? Ba Fatah, Ba, ya, Ba Kasroh, Bi, Ba Domah, Bu, Ta Fatah, Ta, Babi buta, gitu kan? Taunya cuma babi buta aja, babi buta. Maka ketika dia itu tidak dilanjut ngajinya, maka ikut buta dia. Buta hatinya. Gitu ya. Syarat wajib sholat ada 3. Maksudnya syarat
seseorang diwajibkan untuk melakukan sholat.